Sebelumnya kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat kumpul kembali untuk belajar firman-Mu, belajar sesuatu yang berharga untuk hidup kami. Tuhan Yesus, bimbing kami biar firman yang disampaikan bisa berbuah di dalam hati kami. Juga pimpin mulut hati hamba yang terbatas ini agar firman yang disampaikan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari yang jahat, lepaskanlah kami dari pencobaan, karena Engkau lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini judulnya adalah Sukacita Keselamatan. Oke, saya langsung aja mulai. Lukas 15. Ketika D.L. Moody memimpin sekolah minggunya di Chicago, seorang anak laki-laki berjalan berapa mil untuk hadir dan seorang bertanya kepadanya, "Mengapa kamu tidak pergi ke sekolah minggu yang lebih dekat dengan rumah?" Jawabannya mungkin digunakan oleh para pemungut cukai dan orang berdosa di zaman Yesus. Ya, katanya karena mereka mengasihi orang di sana. Penting kita dapat melihat bahwa Yesus menarik orang berdosa, sementara orang Farisi menjauhi mereka. Apa yang dikatakan hal ini tentang beberapa gereja kita saat ini? Apakah kita mengasihi orang-orang yang ada di gereja kita? Orang berdosa yang terhilang datang kepada Yesus bukan karena dia melayani mereka atau mengkompromikan pesannya, tetapi karena Yesus mengasihi mereka, karena Yesus peduli kepada mereka. Dia memahami kebutuhan mereka dan berusaha membantu mereka. Sementara orang-orang agamawi, orang-orang religius, banyak juga di gereja saat ini, yaitu sama dengan orang Farisi, suka mengkritik orang dan menjaga jarak. Ya, menjaga jarak ini menjaga jarak yang untuk memisahkan, lu berdosa, gua enggak gitu ya. Bukan menjaga jarak nanti saya sebutkan di tempat lain. Orang Farisi memiliki pengetahuan tentang hukum perjanjian lama dan keinginan untuk kemurnian pribadi, tetapi mereka tidak memiliki kasih bagi jiwa-jiwa terhilang. Nah, saudara, 3 kata merangkum pesan dari pasal ini, yaitu terhilang, ditemukan, dan bersuka cita. Ini adalah sesuatu yang palsu. Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaan ini untuk menjawab tuduhan orang Farisi dan ahli Taurat yang tersinggung dengan perilakunya. Sudah cukup buruk bahwa Yesus menyambut orang-orang buangan ini dan mengajar mereka, tetapi dia bahkan sampai makan bersama mereka. Para pemimpin agama Yahudi belum mengerti bahwa anak manusia telah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Terlebih lagi, mereka masih buta terhadap fakta bahwa mereka pun sendiri termasuk di antara yang terhilang. Pasal ini menjelaskan bahwa ada satu pesan keselamatan. Allah menyambut dan mengampuni orang berdosa yang bertorbat. Namun, perumpamaan-perumpamaan ini juga mengungkapkan bahwa ada 2 aspek dari keselamatan ini. Ada bagian Allah, gembala yang mencari domba yang hilang, dan perempuan mencari dirham yang hilang. Namun ada juga bagian laki-laki atau manusia dalam keselamatan, karena anak yang bandel itu harus bertobat dan pulang ke rumah. Ya, jadi Allah mencari, tetapi yang bandel itu pun harus bertobat dan pulang ke rumah. Menekankan satu aspek saja sama sekali memberikan pandangan yang salah tentang keselamatan. Karena kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia harus dipertimbangkan. Ya, saudara, jadi Anda bilang udah diselamatkan tapi nggak pernah bertobat, ya sama aja bohong ya. Nah, saudara, di sini karena salah satu tema utama pasal ini adalah sukacita, mari kita pertimbangkan 3 sukacita berbeda yang terlibat dalam keselamatan. Jadi di dalam keselamatan itu ada sukacita, ya. Akhir hidup akan mendatangkan sukacita. Nah, C.S. Lewis menulis sukacita adalah bisnis serius di surga. Dan itu adalah sukacita yang dapat kita nikmati bersama. Ingat ya, kalau di dunia ini kita cari duit. Tapi di surga duitnya itu adalah sukacita. Ya. Bagaimana kita bisa sukacita? Satu, kita sukacita karena kita menemukan yang hilang atau kita ditemukan dari yang hilang. Yang ketiga, sukacita karena kita bisa bertobat dan kembali. Dan yang ketiga, kita bisa sukacita karena kita mampu mengampuni. Jadi 3 aspek ini yang ada hubungan dengan keselamatan akan mendatangkan sukacita. Pertama, sukacita karena menemukan. Ya.
Lukas 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan malam bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, ya, bukan orang berdosa, orang berdosa yang bertobat, lebih dari sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Oke. Saudara, sukacita karena apa? Menemukan, ya. Kisah tentang domba yang hilang akan menyentuh hati para pria dan anak laki-laki di antara kerumunan. Dan para wanita serta anak perempuan akan menghargai kisah tentang koin yang hilang, dirham yang hilang dari kalung pernikahan. Yesus berusaha menyentuh hati setiap orang. Pertama, tentang domba yang hilang. Domba itu hilang karena bodoh. Domba cenderung tersesat dan itu sebabnya mereka membutuhkan seorang gembala. Tersesat dan itu juga termasuk orang-orang yang religius yang anggap dia pintar, tapi sebenarnya mereka termasuk orang yang bodoh, cuman gak mau ngaku. Gembala bertanggung jawab atas setiap domba. Jika ada satu yang hilang, gembala harus membayarnya, kecuali ia dapat membuktikan bahwa domba itu dibunuh oleh predator. Ini menjelaskan mengapa ia meninggalkan kawanan domba itu bersama gembala-gembala lain, pergi dan mencari domba yang hilang. Dan kemudian bersukacita ketika ia menemukannya. Tidak menemukan domba yang hilang berarti ia merogoh kocek sendiri, ditambah rasa malu karena dikenal sebagai gembala yang ceroboh. Dengan meninggalkan 99 domba itu, sang gembala tidak mengatakan bahwa mereka tidak penting baginya. Mereka aman, tetapi domba yang hilang itu dalam bahaya. Fakta bahwa sang gembala mau mencari seekor domba merupakan bukti bahwa setiap hewan berharga baginya. Yesus tidak mengatakan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi tidak membutuhkan keselamatan, karena memang mereka membutuhkannya. Kita tidak boleh mengartikan setiap bagian dari perumpamaan itu karena kita mengubahnya menjadi alegori dan memutarbalikkan pesannya. Bukan. Ada sukacita berlipat-lipat yang diungkapkan ketika orang berdosa yang terhilang datang kepada juru selamat. Kalau ada orang Farisi bertobat datang ke juru selamat, Tuhan Yesus pun akan bersukacita. Tapi nyatanya tidak. Ya, meskipun tidak ada yang diceritakan dalam kisah itu tentang perasaan domba itu, tentu saja ada sukacita di hati orang yang ditemukan. Baik kitab suci maupun pengalaman pribadi kita sendiri membuktikan sukacita keselamatan. Namun ada juga sukacita orang yang menemukan. Setiap kali Anda membantu menuntun jiwa yang terhilang kepada iman di dalam Kristus, Anda akan mengalami sukacita yang luar biasa di dalam diri Anda. Sudahkah Anda mengalaminya? Saya sudah. Orang lain bergabung dengan kita dalam sukacita saat kita membagikan kabar baik tentang seorang anak Allah yang baru dalam keluarga. Dan ada juga sukacita di surga. Para malaikat lebih tahu daripada kita tentang apa yang telah kita selamatkan dan mereka bersukacita bersama kita. Kisah dirham yang hilang. Domba hilang itu hilang karena kebodohannya, tetapi dirham itu hilang karena kecerobohan orang lain. Sungguh menyadarkan bahwa kecerobohan kita di rumah dapat mengakibatkan jiwa tersesat. Ketika seorang gadis Yahudi menikah,
Ia mulai mengenakan ikat kepala dari 10 dirham perak untuk menandakan bahwa ia sekarang telah menjadi seorang istri. Itu adalah versi Yahudi dari cincin kawin modern kita. Ya, jadi kalau kita pakai cincin kawin itu menandakan kita sudah menikah. Tetapi kalau dulu orang perempuan Yahudi yang sudah kawin, dia akan memakai 10 dirham di atas kepalanya untuk menandakan bahwa dia sudah menikah. Dan kehilangan salah satu dirham dianggap sebagai malapetaka. Oke, rumah-rumah orang Palestina gelap, jadi harus menyalakan pelita dan mencarinya sampai ia menemukan dirham yang hilang, dan kita dapat membayangkan sukacitanya saat menemukannya. Kita tidak boleh terlalu jauh menafsir gambaran parabola, tetapi perlu dicatat bahwa koin itu enggak memiliki gambar penguasa. Orang berdosa yang terhilang mengenakan gambar Allah meskipun gambar itu telah dirusak oleh dosa. Kedua perumpamaan ini membantu kita memahami apa yang artinya. Kedua perumpamaan ini, yaitu domba yang hilang dan dirham yang hilang, membantu kita memahami apa yang terhilang. Pertama-tama, terhilang berarti kehilangan tempat. Domba adalah milik kawanan domba. Koin juga adalah milik dari rantai. Dan orang berdosa yang terhilang adalah milik persekutuan dengan Allah. Namun terhilang juga berarti kehilangan pelayanan. Domba yang hilang tidak berharga bagi gembalanya. Koin yang hilang tidak berharga bagi pemiliknya. Dan orang berdosa yang terhilang tidak dapat mengalami penggenapan yang memperkaya yang Allah tersediakan baginya di dalam Yesus Kristus. Tetapi untuk membalikkan keadaan ini, ditemukan atau diselamatkan berarti Anda kembali ke tempat semula, yaitu didamaikan dengan Allah. Kembali melayani bahwa hidup kita ada tujuan dan keluar dari bahaya. Tak heran jika gembala dan perempuan itu bersukacita dan mengundang teman-teman mereka untuk bersukacita bersama mereka. Saat ini, mudah bagi kita untuk membaca kedua perumpamaan ini dan menganggap remeh pesannya. Tetapi orang-orang pertama kali mendengarnya pasti terkejut. Yesus mengatakan bahwa Allah sebenarnya mencari orang berdosa yang terhilang. Tak heran jika ahli Taurat dan orang Farisi tersinggung, karena dalam teologi legalistik mereka tidak ada tempat bagi Allah seperti itu. Mereka lupa bahwa Allah telah mencari Adam dan Hawa ketika mereka berdosa dan bersembunyi dari Allah. Meskipun mereka seharusnya mengetahui kitab suci, ahli Taurat dan orang Farisi lupa bahwa Allah adalah seperti ayah yang mengasihi anaknya yang tersesat. Hanya sedikit sukacita yang dapat menandingi sukacita menemukan yang terhilang dan membawa mereka ke juru selamat. Saudara, itu adalah sukacita yang paling tinggi. Ya, saudara, saya ngajar firman ya, saya sukacita, apalagi saya dapat membawa orang kepada Kristus, waktu itu rasanya itu luar biasa. Nah, saudara, gereja tidak punya tujuan lain selain menyelamatkan jiwa-jiwa, kata John Wesley, pendiri Metodis. Karena itu, curahkanlah dirimu dalam pekerjaan ini, dan Anda akan mendapatkan sukacita, saudara. Ya, bagian kedua, sukacita karena bertobat dan kembali. Ini ada hubungan yang pertama. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak.
Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, kedua sukacita karena dia bertobat dan kembali. Kita menyebut kisah ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Kata hilang ini berarti boros, saudara. Ya, tetapi bisa juga disebut perumpamaan tentang ayah yang penuh kasih, karena kisah ini lebih menekankan kebaikan hati ayah daripada keberdosaan sang anak. Tidak seperti gembala dan perempuan dalam perumpamaan-perumpamaan sebelumnya, sang ayah tidak pergi mencari putranya. Tetapi kenangan akan kebaikan ayahnya lah yang membawa anak itu kepada pertobatan dan pengampunan. Perhatikan dalam tiga pengalaman anak bungsu. Pertama, ia memberontak, ia pergi ke negeri yang jauh. Menurut hukum Yahudi, anak sulung menerima 2 kali lipat dari anak-anak lainnya. Dan seorang ayah dapat membagikan kekayaan selama hidupnya jika ia mau. Adalah sah bagi anak bungsu untuk meminta bagiannya dari harta warisan dan bahkan menjualnya. Tetapi itu jelas bukan tindakan yang penuh kasih dari pihaknya. Seolah-olah ia berkata kepada ayahnya, andai saja ayah mati. Thomas Huxley berkata, kesulitan terburuk seseorang dimulai ketika ia mampu melakukan apapun yang ia suka, dan itu benar sekali. Kita selalu menuju masalah ketika kita lebih menghargai barang daripada manusia, kesenangan daripada kewajiban, pemandangan yang jauh daripada berkat yang kita miliki di rumah. Yesus pernah memperingatkan 2 bersaudara yang berselisih, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Mengapa? Karena orang yang tamak tidak akan pernah puas, berapapun kekayaannya. Dan hatinya yang tidak puas akan menuntun kehidupan yang mengecewakan. Anak yang hilang belajar dengan cara yang sulit karena Anda tidak dapat menikmati hal-hal yang dapat dibeli dengan uang jika Anda mengabaikan hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Ya saudara, ada orang pengen kemuliaan, dia dengan cara manipulasinya jelekin temannya. Ya dia mau sesuatu yang dapat dibeli uang, tapi dia hilangkan persahabatan dengan hal-hal yang gak bisa dibeli dengan uang. Negeri yang jauh belum tentu merupakan tempat yang jauh yang harus kita kunjungi, karena negeri yang jauh pertama-tama itu ada di dalam hati kita. Anak bungsu bermimpi untuk menikmati kebebasannya, jauh dari rumah, jauh dari ayah, serta kakak laki-lakinya. Jika domba hilang, itu hilang karena kebodohannya, dan dirham itu hilang karena kecerobohannya, maka anak itu hilang karena kesengajaan. Ia ingin mendapatkan keinginannya sendiri, sehingga ia memberontak terhadap ayahnya sendiri dan menghancurkan hati ayahnya. Namun, kehidupan di negeri yang jauh tidak seperti yang ia bayangkan. Sumber dayanya habis. Teman-temannya meninggalkannya. Kelaparan datang. Anak itu terpaksa melakukan untuk orang asing apa yang tidak akan ia lakukan untuk ayahnya sendiri. Pergi bekerja. Adegan dalam drama ini adalah cara Tuhan kita untuk menekankan apa yang sebenarnya dilakukan dosa dalam kehidupan mereka yang menolak kehidupan Bapa. Dosa menjadikan kebebasan, tetapi hanya mendatangkan perbudakan. Dosa menjadikan kesuksesan, tetapi hanya mendatangkan kegagalan. Dosa menjadikan kehidupan, tetapi upah dosa adalah maut. Anak itu berpikir ia menemukan jati dirinya sendiri, ia menemukan dirinya sendiri, tetapi ia justru kehilangan dirinya sendiri. Ketika Allah disingkirkan dari hidup kita, kenikmatan akan menjadi perbudakan. Untung saja dia sadar, dia bertobat, ia menyadari keadaan dirinya sendiri.
Bertobat berarti mengubah pikiran. Dan itulah yang dilakukan pemuda itu saat ia menggembalakan babi-babi. Ia sadar, yang menunjukkan bahwa hingga saat ini ia belum menjadi dirinya sendiri. Ada kegilaan dalam dosa yang tampaknya melumpuhkan citra Allah di dalam diri manusia dan membebaskan hewan di dalam diri kita. Para pengikut Shakespeare gemar membandingkan dua kutipan yang menggambarkan kontradiksi dalam kodrat manusia. Oke? Sementara Hamlet dan The Merchant of Venice nih. Ini karyanya Shakespeare. Betapa hebatnya karya seorang manusia. Betapa mulianya akal budi. Betapa tak terbatasnya kemampuan. Dalam bentuk, dalam gerakan, betapa lugas dan mengagumkan. Dalam tindakan, betapa seperti malaikat. Dalam pemahaman, betapa seperti dewa. Hamlet. Ketika ia dalam kondisi terbaiknya, ia lebih sedikit buruk daripada manusia. Ketika ia dalam kondisi terburuknya, ia lebih baik daripada binatang. The Merchant of Venice. Ya, saudara nalar sendiri ya. Pemuda itu mengubah pikirannya tentang dirinya dan situasinya. Dan ia mengakui bahwa ia adalah seorang pendosa. Ia mengakui bahwa ayahnya adalah seorang murah hati. Dan pelayanan di rumah jauh lebih baik daripada kebebasan di negeri jauh. Kebaikan Allah bukan hanya kejahatan manusia yang menuntun kita kepada pertobatan. Jika anak laki-laki itu hanya memikirkan dirinya sendiri, kelaparannya, kerinduannya akan kampung halaman, kesepiannya, ia pasti putus asa. Namun, keadaannya yang menyakitkan membantunya melihat ayahnya dengan cara yang baru. Dan ini memberinya harapan. Jika ayahnya begitu baik kepada pelayan, mungkin ia bersedia mengampuni seorang anak laki-laki. Seandainya ia berhenti di situ, anak laki-laki itu hanya mengalami penyesalan. Tetapi pertobatan sejati melibatkan kehendak serta pikiran dan emosi. Dia katakan apa? Aku akan bangkit. Aku akan pergi. Dan aku akan berkata. Ya, itu adalah 3 kata yang dia lakukan. Itu melibatkan pikiran, emosi, dan kehendak. Tekad kita mungkin mulia, tetapi jika kita tidak menindaklanjutinya, pikir-pikir enggak ada kehendak ya. Tekad sendiri itu tidak pernah menghasilkan kebaikan yang kekal. Jadi jika pertobatan benar-benar pekerjaan Allah, ya, sudah pasti orang cuma tidak akan di mulut aja ngomong bertobat, tetapi ada perubahan karakter di dalam orang itu. Dia akan menaati Allah dan juga menaruh iman yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau cuma ngomong aja bertobat, dibaptis, itu belum tentu bertobat. Bertobat itu udah harus ada emosi dan kehendak yang mengikutinya. Nah, apa hasilnya setelah ia bertobat dan kembali ke rumah bapaknya? Ia bersuka cita. Ya, ia datang kepada sang ayah. Di sini Yesus menjawab tuduhan para ahli Taurat dan orang Farisi, karena sang ayah tidak hanya berlari menyambut putranya, tetapi juga menghormati kepulangan anak itu dengan menyiapkan pesta besar dan mengundang penduduk desa untuk hadir. Sang ayah tidak pernah mengizinkan putra bungsunya menyelesaikan pengakuan dosanya. Dia nyela, saya sudah mengampuni kamu. Ya, ia menyela, memaafkannya. Enggak usah ngomong, dan memerintahkan perayaan untuk dimulai. Begitulah saudara, jika orang yang sudah berdosa, sejelek apapun datang kepada Allah. Seperti itulah Bapa di surga, saudara. Tentu saja sang ayah menggambarkan kepada kita sikap Bapa surgawi terhadap orang berdosa yang bertobat. Ia kaya akan rahmat dan kasih karunia-Nya dan besar dalam kasih-Nya kepada mereka. Semua ini dimungkinkan karena pengorbanan Yesus Kristus putranya di kayu salib. Apapun yang diklaim oleh beberapa pengkhotbah atau para WL, kita tidak diselamatkan oleh kasih Allah. Allah mengasihi seluruh dunia dan seluruh dunia tidak diselamatkan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, dan kasih karunia adalah kasih yang membayar harga. Di timur, saudara, di timur orang tua itu nggak berlari. Tetapi di sini sang ayah berlari menemui putranya. Mengapa? Salah satu alasan yang jelas adalah kasihnya kepada putranya dan keinginannya untuk menunjukkan kasih itu. Namun ada hal lain terlibat. Anak yang bandel ini telah membawa aib bagi keluarga dan desanya. Dan menurut Ulangan 21 ayat 18-21, ia seharusnya dirajam dengan batu sampai mati.
Jika para tetangga mulai merajamnya, mereka pasti memukul ayah yang memeluknya. Betapa indahnya gambaran apa yang Yesus lakukan bagi kita di kayu salib. Artinya apa? Kita harusnya dirajam batu sampai mati. Tetapi di sini Yesus Kristus memeluk kita. Dan kalau misalnya sang Allah udah mulai rajam, Yesus Kristus yang kena. Nggak mungkin, karena kita di dalam Kristus Yesus kita aman, saudara. Semua yang diharapkan anak bungsunya di negeri jauh, ia temukan di kampung halamannya, di tempat bapaknya. Pakaian, perhiasan, teman, perayaan sukacita, kasih, jaminan masa depan. Apa yang membuat perbedaan? Daripada kita berbicara, Bapa, berikanlah aku berkat, berikan aku berkat. Lebih baik kita berkata, Bapa, jadikanlah aku anakmu. Di negeri jauh, anak yang hilang berarti belajar kesengsaraan. Tetapi di kampung halamannya, ia menemukan arti belas kasihan. Cincin merupakan tanda status anak dan jubah terbaik, ya udah pasti milik sang ayah, merupakan bukti penerimaan kembali ke dalam keluarga. Para pelayan tidak mengenakan cincin, sepatu dan pakaian mahal. Pesta adalah cara sang ayah menunjukkan sukacitanya dan membagikannya kepada orang lain. Seandainya anak laki-laki itu diperlakukan sesuai dengan hukum Taurat, yang ada hanyalah pemakaman, bukan pesta. Ya. Menarik untuk merenungkan deskripsi sang ayah tentang pengalaman putranya. Ia telah mati dan kini hidup. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Inilah pengalaman rohani setiap orang berdosa yang terhilang yang datang kepada Bapa melalui iman kepada Yesus Kristus. Perhatikanlah paralel antara kedatangan anak yang hilang kepada Bapa dan kedatangan kita kepada Bapa melalui Kristus. Hanya ada satu cara untuk datang ke Bapa, yaitu melalui iman kepada Yesus Kristus. Sudahkah Anda pulang? Saudara, jadi anak yang hilang itu adalah gambaran kita orang berdosa, kita tersesat, tetapi Yesus Kristus berkata, akulah jalan. Kita tidak tahu apa-apa di negeri asing, tetapi Yesus itu membimbing ke jalan yang benar. Akulah kebenaran. Anak itu telah mati, tetapi Yesus Kristus katakan, akulah hidup. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa tidak melayani aku, tidak dapat sampai kepada Bapa. Oke, bagian ketiga adalah tentang pengampunan. Tetapi saudara, di sini ada satu adegan lagi. Tetapi anak sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar suara seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, sukacita pengampunan. Pada titik ini, dalam perumpamaan tersebut, para ahli Taurat dan orang Farisi merasa yakin bahwa mereka telah lolos dari penghakiman Tuhan kita. Karena dia memusatkan perhatiannya kepada pemungut cukai dan orang berdosa yang terhilang, yang bertobat, yang kembali, yang digambarkan oleh anak yang hilang. Namun Yesus melanjutkan kisah ini dan memperkenalkan sang kakak, yang merupakan gambaran jelas dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Perbuatan lahiran mereka mungkin tidak bercacat, tetapi sikap batin mereka keji. Kita harus mengakui bahwa sang kakak memiliki beberapa kebaikan yang patut dipuji. Ia bekerja keras, taat, ia tidak pernah membawa aib baik ke rumah maupun ke desa, dan tampaknya ia memiliki cukup teman sehingga ia dapat merencanakan pesta yang menyenangkan. Ia tampak seperti warga negara yang baik dan teguh dibandingkan dengan adiknya, kakaknya seperti orang suci. Namun betapapun pentingnya ketaatan dan ketekunan, keduanya bukanlah satu-satunya ujian karakter.
Yesus mengajarkan bahwa dua perintah terbesar adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi saudara, bukan hanya taat dan tekun untuk ujian karakter, dan Tuhan mengajarkan kita bahwa mengampuni sesama adalah ujian terakhir karakter yang tertinggi. Kenapa? Apakah hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu, dan pikiranmu, dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Dan sang kakak melanggar kedua perintah ini. Ia tidak mengasihi Allah. Allah diwakili dengan kisah ini oleh sang ayah. Dan ia tidak mengasihi adiknya. Sang kakak tidak mau mengampuni saudaranya yang telah menyia-nyiakan warisan keluarga dan mencemarkan nama baik keluarga. Namun ia juga tidak mau mengampuni ayahnya yang telah murah hati mengampuni dosa anak itu. Ketika Anda menelaah dosa-dosa sang kakak, Anda dapat dengan mudah memahami mengapa ia menggambarkan ahli Taurat dan orang Farisi. Pertama-tama, orang Farisi merasa benar sendiri. Ia secara terbuka mengumumkan dosa saudara-saudaranya, tetapi ia tidak dapat melihat dosa-dosanya sendiri. Orang Farisi mendefinisikan dosa terutama dalam hal tindakan lahiriah, bukan tindakan batin. Mereka sama sekali tidak memahami pesan khotbah di bukit, dan penekanannya bukan di bidang lahiriah, tetapi di bidang batinia dan kekudusan hati. Saudara, kesombongan adalah kelemahannya. Bayangkan ia telah melayani ayah selama bertahun-tahun dan tidak pernah melanggar perintahnya. Sungguh kesaksian yang luar biasa. Namun hatinya itu tidak tertuju pada pekerjaannya, dan ia selalu bermimpi mengadakan pesta besar di mana ia dan teman-temannya dapat bersenang-senang. Ia hanya seorang pekerja keras. Seperti Nabi Yunus, sang kakak melakukan kehendak Allah tetapi dengan tidak sepenuh hati. Ia seorang pekerja keras dan pekerja yang setia, kualitas yang patut dipuji, tetapi pekerjaannya bukannya pekerjaan yang mengasihi yang akan menyenangkan ayahnya. Anda pasti memperhatikan ketidakpeduliannya terhadap saudara yang hilang. Bayangkan harus diberitahu bahwa saudaranya telah pulang. Sang ayah menunggu putra bungsunya hari demi hari dan akhirnya melihatnya dari kejauhan. Tetapi sang kakak tidak tahu saudaranya ada di rumah sampai salah satu pelayan memberitahunya. Meskipun ia tahu akan membuat ayahnya bahagia, sang kakak tidak ingin adiknya pulang. Mengapa ia harus berbagi harta warisan dengan seseorang yang telah menyia-nyiakan warisannya sendiri? Mengapa ia harus berbagi kasih seorang ayah dengan seorang yang telah mempermalukan keluarga dan dosa? Laporan tentang gaya hidup anak yang hilang hanya membuat si kakak tampak baik. Dan ini mungkin membuat sang ayah bisa mengasihi putranya yang taat. Tidak diragukan lagi. Kedatangan anak bungsu merupakan ancaman bagi anak sulung. Mungkin hal yang paling mengganggu tentang anak sulung adalah amarahnya yang membara. Ia marah kepada ayahnya dan saudaranya dan tidak mau masuk ke rumah dan ikut dalam perayaan yang penuh sukacita itu. Saudara, kemarahan adalah emosi normal dan tidak perlu berdosa. Jadilah marah dan jangan berbuat dosa. Musa, Daud, para nabi dan Tuhan kita Yesus menunjukkan amarah yang kudus terhadap dosa. Dan begitu pula seharusnya kita dewasa ini. Pengkhotbah Puritan Thomas Fuller mengatakan bahwa amarah adalah, saudara jangan marah ya, salah satu sakit jiwa saudara. Ya, Aristoteles memberikan nasihat yang baik ketika ia menulis, siapapun bisa marah itu mudah, tetapi marah kepada orang tepat, pada tingkat yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dengan cara yang tepat, itu tidak semua orang mampu dan tidak mudah. Kebanyakan orang itu marah karena emosi jiwa, tersinggung, tidak terima. Sang kakak marah kepada ayahnya karena telah memberi anak bungsunya pesta yang selalu diinginkannya. Ayahku tidak pernah memberiku seekor kambing, katanya. Tetapi ayah menyembeli anak lembu tambun yang berharga untuknya. Ya, ini iri hati saudara. Mimpi sang kakak hancur berkeping-keping karena sang ayah telah mengampuni anak bungsunya yang hilang. Tentu saja karena sang kakak marah kepada adik karena mendapatkan perhatian dan hadiah istimewa dari sang ayah. Bagi sang kakak, sang adik tidak pantas mendapatkan semua itu. Apakah ia setia? Tidak. Apakah ia menaati sang ayah? Tidak. Lalu mengapa ia harus perlakukan dengan kebaikan dan kasih seperti itu?
Saudara, orang Farisi menganut agama yang mengajarkan perbuatan baik. Dengan berpuasa, belajar berdoa, memberi, mereka berharap mendapatkan berkat dari Allah dan beroleh hidup yang kekal. Mereka hanya tahu sedikit atau bahkan tidak tahu apapun tentang kasih karunia Allah. Ya, namun bukan apa yang mereka lakukan, melainkan apa yang tidak mereka lakukan yang mengasingkan mereka dari Allah. Jadi mereka tidak mengampuni. Merasa mereka adalah orang paling hebat. Mereka adalah orang yang spesial. Tetapi ketika Allah menerima dan mengampuni orang-orang tidak religius, yang dilihat ketika mereka melihat Yesus menerima orang-orang pemungut cukai dan orang-orang dosa dan orang-orang pemungut cukai, mereka memberontak. Lebih parah lagi, mereka gagal melihat bahwa mereka sendiri pun ada penyakit hati. Mereka juga butuh juru selamat. Ayah yang sama yang berlari menemui anak hilang itu keluar dari pesta untuk memohon kepada anak sulungnya. Betapa murah hati dan rendah hati Bapa kita, dan betapa sabarnya Dia terhadap kelemahan kita. Sang ayah menjelaskan bahwa ia bersedia mengadakan pesta untuk anak sulung dan teman-temannya, tetapi anak itu tidak pernah memintanya. Lebih lanjut, setelah pembagian harta warisan, sang kakak memiliki segalanya dan ia dapat menggunakan sesuka hati. Sang kakak menolak masuk, ia tetap di luar dan cemberut. Ia merundukkan sukacita mengampuni saudaranya dan memulihkan persekutuan yang rusak. Sukacita menyenangkan ayahnya dan mempersatukan kembali keluarganya. Jadi dia tidak hilang, sukacitanya hilang sama sekali. Betapa anehnya sang kakak dapat berbicara dengan damai kepada seorang hamba, tetapi ia tidak dapat berbicara damai kepada saudara laki-laki atau ayahnya. Saudara, jika kita tidak bersekutu dengan Allah, kita tidak dapat bersekutu dengan saudara-saudari kita. Ya, sebaliknya, jika kita tidak memiliki sikap yang mengampuni terhadap orang lain, kita tidak dapat bersekutu dengan Allah. Ya, saudara, saya sama adik saya dua itu baik banget ya. Dan kita orang udah istilahnya kita bilang lah kita bertiga nggak ada ayah ibu ya, jangan sampai kita ada masalah gitu ya. Teman-teman koreksilah diri sendiri, apakah saudara-saudara sekarang masih baik sama saudara-saudara dan saudari-saudari Anda? Kalau belum, Anda harus baik. Kalau Anda tidak baik sama kakak adik saudara, Anda tidak dapat bersekutu dengan Tuhan. Ya, nanti kita cerita ya. Ketika mereka menunjukkan pertobatan sejati, kita harus mengampuni mereka yang berdosa, dan kita hendaknya berusaha memulihkan mereka dalam kasih karunia dan kerendahan hati. Kecuali mereka tidak mau bertobat, itu hal yang kedua. Tapi jika mereka bertobat, ya kita jangan keras, kita harus mengampuni. Jadi Bapak memiliki kata terakhir, jadi kita tidak tahu bagaimana kisah itu berakhir ya. Kita tahu bahwa ahli Taurat dan orang Farisi terus menentang Yesus dan para pengikutnya, memisahkan diri dari mereka, dan para pemimpin mereka akhirnya menyebabkan penangkapan dan kematian Tuhan kita. Meskipun Bapak memohon, mereka tidak mau masuk. Ya, Bapak memohon, mereka tidak mau masuk. Mereka tetap menangkap dan menyalibkan Tuhan Yesus. Penutup, saudara. Jadi di sini ada 3 perumpamaan, ya. Semua orang dalam pasal ini, gembala yang menemukan domba yang hilang, perempuan yang menemukan dirham yang hilang, dan anak yang telah berdosa dan kembali kepada bapaknya, ya. Semua itu mengalami sukacita karena ditemukan yang hilang. Anak bungsu mengalami sukacita karena kembali dan diterima oleh seorang ayah yang penuh kasih dan murah hati. Yang tidak mengalami sukacita, yang tidak mengalami surga, hanyalah sang kakak. Ya, selama bertahun-tahun saya berkhotbah dan pelayanan pastoral, banyak itu yang namanya kakak adik, saudara-saudari itu berantem cari saya. Tapi kebanyakan tidak mau bayan. Dia sih gitu. Yang lebih suka memendam amarah mereka daripada menikmati persekutuan dengan Allah dan umat Allah. Karena mereka tidak mau mengampuni, mereka telah mengasingkan diri dari gereja dan bahkan dari keluarga mereka. Mereka yakin bahwa orang lain salah dan hanya mereka yang benar. Nah, ini sifat orang Farisi, saudara. Mereka dapat berbicara lantang tentang dosa orang lain, tetapi mereka buta terhadap dosa mereka sendiri. Aku tidak pernah mengampuni, kata Jenderal Oglethorpe kepada John Wesley, yang dijawab Wesley. Kalau begitu Tuan, kuharap kau tidak pernah berbuat dosa.
Nah, saudara-saudara sekalian, jangan berdiri luar, jangan uring-uringan, ya. Memaafkanlah orang lain, ya, karena dan masuklah dan nikmatilah pestanya. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita lanjutkan benar dan salah pemakaian kekayaan.